bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bu Cena harap kalian baik-baik saja dan dapat belajar dengan sehat dan semangat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan yaitu tematika subtema 1 aneka benda di sekitarku pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, kita akan membahas pelajaran 4. Di sini ada judul bacaan yaitu plastik, solusi, dan masalah. Nah, plastik itu bisa jadi solusi dan juga bisa jadi masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, di sini ada gambar ember, gayung, lalu serokan, dan juga payung. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, yaitu sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut ini. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, di sini ada dua kolom nama benda dan waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini itu kertas itu lama waktu yang dibutuhkan untuk terurai itu 2 sampai 5 bulan. Kalau kardus itu 5 bulan, kulit jeruk itu 6 bulan, putung rokok itu 10 bulan, kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Nah, putung rokok 10 tahun ya. Lalu plastik. Nah, di sini ada plastik sejenis bungkus deterjen itu 50 sampai 80 tahun. Wah, lama sekali. Lalu plastik sendiri pun sampai 100 tahun. Tuh, berarti nanti kalau kalian buang sampah permen nih, nah 100 tahun kemudian tuh masih ada begitu. Lalu kaleng soft drink itu yang aluminium itu 80 sampai 100 tahun, aluminium sendiri itu sampai 100 tahun juga, baterai itu juga 100 tahun, kantong plastik tas kresek itu 10 sampai 20 tahun dan styrofoam tidak dapat diuraikan. Jadi kalau kalian beli yang ada styrofoamnya, apalagi yang seblak itu ya kan. Nah, kalau kalian buang styrofoamnya itu tidak dapat diuraikan begitu. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sembarangan, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. 3 cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang. Nah, reduce sendiri adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Lalu reuse. Nah, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah plastik kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, kemarin kan juga kita sudah belajar bagaimana cara membuat pot bunga dari botol bekas, bukan? Lalu juga ada recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Nah, biasanya digunakan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya.
Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawa ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, di sini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, nih. Didaur ulang ini maksudnya ini bisa didaur ulang sampah plastik itu begitu. Nah, coba kalian amati lingkungan di sekitarmu. Banyakkah sampah plastik di kantong kemasan makanan dan minuman? Nah, catatlah hasil pengamatanmu, lalu berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Nah, di sini ada kolom nomor, lokasi, sampah plastik kemasan makanan, dan sampah plastik kemasan minuman. Nah, misalkan nomor 1 contoh lokasinya di halaman rumah. Ternyata menemukan nih sampah makanan, kalian centang di sini begitu. Lalu di belakang rumah menemukan sampah minuman, dicentang begitu. Nah, di sini kalian bisa bermusyawarah dengan teman di lingkunganmu, berdiskusi dengan teman di lingkunganmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Nah, contohnya itu saat ke sekolah membawa bekal dan botol minum sendiri. Nah, musyawarah itu apa sih? Nah, musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk menyepakati kesepakatan atau mufakat. Nah, kesepakatan itu keputusan yang disetujui bersama. Lalu mufakat itu jika semua menyepakati hal yang sama. Nah, keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab. Harus diterima dengan senang hati. Melaksanakan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila sila keempat. Oke. Nah, bagaimana bunyi Pancasila keempat? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, manfaat musyawarah yaitu mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama, menghindari pertengkaran, dan menumbuhkan kerja sama. Adapun juga sifat musyawarah yaitu mau menerima kekalahan, menghargai suara terbanyak, menerima hasil musyawarah, melaksanakan hasil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, sopan saat mengikuti musyawarah, dan tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Nah, ini adalah sikap yang harus kalian tunjukkan saat sedang bermusyawarah bersama, begitu. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya itu adalah bola tangan. Nah, di sini ada contoh bola tangan. Baik, kita akan memasuki pembelajaran kelima. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda-benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Nah, tuliskan benda yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Lalu sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah, di sini Ibu Jona akan membacakan informasi tentang benda yang terbuat dari kaca, benda dari kaca. Kalian simak ya. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, di sini ada benda dari logam.
Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Nah, mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Lalu di sini ada benda dari karet. Nah, perhatikan penghapus pensil. Tentunya kalian punya kan penghapus pensil? Nah, terbuat dari apakah penghapus itu? Nah, penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sendal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Nah, coba kalian diskusikan bersama temanmu. Nah, di sini amatilah benda-benda di sekitarmu. Lalu, adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Dan tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nah, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu, lalu lengkapi bagan berikut. Nah, di sini ada bagan, yaitu bahan pembentuk benda. Nah, kemarin kan kita sudah membahas kayu, kertas, dan plastik sudah kita bahas baru saja. Nah, sekarang kaca. Nah, kaca ini bagaimana ya sifat bahannya? Nah, sifat bahan kaca itu kedap air dan tembus cahaya. Lalu contoh bendanya adalah ada gelas, piring, mangkok, dan lain-lain. Lalu juga ada daun jendelanya serta spion. Nah, lalu ada logam. Nah, di sini bahan pembentuk bendanya itu logam. Nah, kira-kira sifat bahannya seperti apa ya logam itu? Nah, di sini kuat dan mudah dibentuk serta merupakan penghantar panas yang baik. Lalu contoh bendanya adalah pagar sekolah atau pagar rumah, boleh sendok, garpu, dan juga penggorengan, uang logam seperti itu. Lalu selanjutnya bahan pembentuk benda lainnya adalah karet. Nah, sifat bahan karet itu seperti apa? Yaitu kuat dan lentur dan juga tidak tahan api. Nah, contoh benda dari karet adalah ban. Nah, ban motor, ban mobil, gitu. Lalu ada balon dan juga ada bola. Nah, ini adalah contoh benda yang terbuat dari karet. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Lalu, apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempat sampah? Nah, di dalam kelas kita itu tempat sampahnya itu plastik ya. Jumlahnya ada 3. Nah, saat kalau kalian sedang di sekolah, pastinya kalian harus membuang sampah di tempat sampah. Sekarang musyawarahkanlah dengan teman kelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan sekolahmu? Nah, yaitu yang pertama, selalu membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya. Lalu melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, melaksanakan piket kelas, dan mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Nah, ini yang cara-cara untuk meningkatkan kebersihan di sekolah. Nah, ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini.
Yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Nah, setiap anak itu boleh memberikan pendapat saat musyawarah. Lalu yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut. Lalu yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Nah, kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Lalu yang kelima, tuliskan pengalamanmu saat musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Nah, di sini kalian bisa menuliskan pada buku paket pengalamanmu tentang musyawarah, begitu. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris, yaitu ada plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Kenapa? Ya karena mudah pecah nanti ya. Nah, coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Lalu 1 meter itu sama dengan 1000 mm. Dan 1 cm itu sama dengan 10 mm. Di sini Benny mengukur panjang pita, yaitu 5 meter lebih 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Nah, di sini ditulis dulu 5 meter ditambah 3 meter. Nah, 5 meter itu sama dengan 500 cm. Dan di sini dituliskan 30 cm karena lebihnya sudah dalam bentuk cm. Maka 5 meter 30 cm ini sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Lalu yang kedua, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah, dari 410 cm ini kita ubah menjadi meter. 410 cm ini sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter lebih 10 cm. Jadi panjang mobil Ayah Dayu ini dalam satuan meter adalah 400 meter lebih 10 cm. Nah, 1 meter itu ingat ya, 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, jika di sini ada 6 meter. Nah, 6 meter itu berapa sentimeter? Nah, di sini berarti jika 1 meter saja itu 100 cm, maka 6 meter ini kita kalikan 100. 6 dikali 100 sama dengan 600. Nah, maka 6 meter sama dengan 600 cm. Lalu yang kedua, ada 7 meter sama dengan titik-titik centimeter. Nah, 7 kali 100. Nah, 7 kali 100 adalah 700. Maka 7 meter sama dengan 700 cm. Nah, di sini ada soal lagi. 500 cm sama dengan titik-titik
meter. 500 cm itu berapa meter? Nah, jika 1 meter saja itu 100 cm, nah kita akan mengubahnya kebalikannya. Oke. Nah, caranya itu adalah jika meter ke cm itu dikali 100, maka cm ke meter itu dibagi 100. Nah, berapa sih 500 dibagi 100? Nah, banyak kan? Nah, padahal gampang jika pembagian dengan angka 00 yang sama. Nah, pertama kita coret nolnya, lalu di bagian 100-nya kita juga coret. Nah, di sini kan masih ada 0 yang tersisa. Nah, kita coret lagi. Maka tersisa angka 5 dan angka 1. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Maka 500 cm itu sama dengan 5 meter. Begitu. Nah, bagaimana kalau 700 cm diubah ke meter? Nah, sama juga pengerjaannya. Jadi 700 dibagi 100. Kita coret nolnya. 1, 2, 3, 4. Nah, jika di depan dicoret 2, maka di belakang juga dicoret 2 ya. Maka tersisa 700. Maka tersisa 7 dibagi 1. Berapa 7 dibagi 1? Yaitu 7. Maka 700 cm itu sama dengan 7 meter. Lalu soal berikutnya ada 4 meter 45 cm. Kita ubah ke cm. Nah, 1 meter tadi adalah 100 cm. Maka kita tulis 2 meter. Nah, kita ubah dulu yang 2 meter. 2 meter ini kita ubah ke centimeter. Berarti 2 dikali 100. Berapa 2 dikali 100? Yaitu 200. Jadi 2 meter itu adalah 200 cm. Nah, lalu di sini kita tulis nih 200 ini kita pindahkan ke sini. 200 cm itu ditambah 45 cm. Karena kan ini 45 cm sudah dalam cm, jadinya kita tidak usah merubahnya. Maka 200 ditambah 45 sama dengan berapa? 245 cm. Jadi 2 meter 45 cm itu sama dengan 245 cm. Lalu soal berikutnya ada 4 meter 32 cm. Kita jadikan cm juga. Nah, berarti kita uraikan dulu yang 4 meter. 4 meter ini kita ubah menjadi cm. Ingat 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau ada 4 berarti dikali 100. 4 dikali 100 sama dengan berapa? Yaitu 400. Jadi 4 meter itu ada 400 cm. Nah, 400 cm itu kita tulis di atas sini. 400 cm ditambah 32 cm. Hasilnya adalah 432 cm. Jadi 4 meter 32 cm itu sama dengan 432 cm. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk bahan-bahan tertentu. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok, lalu tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Nah, di sini ada baris untuk benda yang akan kita selidiki.
ada meja, coba kalian menyediki meja, lalu penghapus, buku pelajaran, gelas, dan juga sendok, begitu. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, keuntungan musyawarah itu terjalin suatu hubungan yang baik antar anggota dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan bersifat adil untuk seluruh anggota organisasi atau kelompok tersebut. Nah, jadi keuntungannya itu ada mempererat tali persaudaraan dan saling menghargai serta mengambil keputusan atau mufakat bersama, begitu. Ini adalah keuntungan dari musyawarah. Lalu bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah, yaitu tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pendapat, lalu juga tidak mengejek pendapat yang disampaikan. Nah, ini adalah cara menghormati pendapat teman kalian. Lalu, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Kira-kira apa ya yang terjadi jika kita menghormati pendapat teman kita? Maka tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan, sebab menghargai pendapat orang lain itu menjadikan suasana damai akan lebih terasa, begitu. Setiap kelompok telah memilih benda, lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena memilih bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Istilah tabel di bawah ini lalu perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nah, nomor 1 ini nama bendanya ada daun jendela. Nah, terbuat dari bahan apa saja sih? Ada kayu dan juga aluminium. Nah, kelebihan dari kayu itu kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Lalu kekurangan dari kayu adalah dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Lalu kelebihan dari aluminium apa sih? Ringan dan tidak dapat dimakan rayap. Lalu kekurangan aluminium apa? Tidak tahan benturan keras, begitu. Lalu yang nomor 2 di sini, Ibu Jona menuliskannya, yaitu nama bendanya adalah buku. Nah, buku ini terbuat dari kertas. Kelebihan kertas yaitu mudah menyerap tinta. Jadi kalau kalian menulis dengan pulpen itu akan mudah terlihat. Nah, kekurangannya yaitu mudah robek atau mudah basah jika terkena air. Lalu selanjutnya ada garpu. Nah, garpu ini terbuat dari logam. Nah, kelebihan dari logam apa sih? Ringan dan juga tahan lama. Namun kekurangannya yaitu mudah bengkok. Nah, kalian bisa melanjutkan lagi sampai ke nomor yang kelima di buku kalian. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Yang pertama, penjelasan bentuk benda, mulai dari warna, ukuran, dan bentuk. Lalu fungsi benda, alasanmu memilih benda tersebut untuk membuat benda tersebut, dan menyebutkan kelebihan bahan tersebut serta menyebutkan kekurangannya. Nah, di sini Bu Jona menuliskannya buku tulis. Nah, nama bendanya itu buku tulis. Nah, buku tulisnya Bu Jona itu berbentuk persegi panjang dan ukurannya besar serta berwarna merah. Begitu. Nah, buku tulis itu digunakan untuk menulis catatan maupun buku latihan. Betul kan? Nah, kenapa alasan memilih buku tulis? Karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti belajar dan juga menulis. Nah, kelebihannya ini memiliki bentuk dan sangat berfungsi. Nah, lalu kekurangannya adalah mudah rusak saat terkena air, begitu.
Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasanya digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Nah, ini adalah bentuk dari meteran saku. Sudah pernah melihat belum? Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti sebagai berikut. Nah, di sini Siti mendapatkan pengukuran yaitu 254 cm. Kita akan mengubahnya ke meter dan juga sentimeter. Nah, pertama nih 200 kita uraikan dulu ya, yang 254 cm menjadi 200 cm ditambah 54 cm. Oke. Nah, 200 cm ini ada berapa meter? Nah, lalu kita uraikan 200 cm sama dengan titik-titik meter. Tadi bagaimana ya caranya mengubah cm ke meter? Yaitu dengan cara pembagian. Nah, 200 dibagi 100. Nah, kalau pembagian 100 ini kita dapat coret langsung kedua nolnya. Oke. Nah, maka hanya tersisa angka 2 dibagi 1. Berapa 2 dibagi 1? Yaitu 2. Maka 200 cm itu sama dengan 2 meter. Maka kita tulis di sini. Berarti 200 cm itu sama dengan 2 meter ditambah. Nah, kan ini sudah dalam bentuk cm. Kita turunkan saja menjadi 54 cm. Jadi 254 cm itu sama dengan 2 meter lebih 54 cm. Lalu perhitungan yang kedua yang Siti lakukan yaitu 390 cm. Nah, kita akan mengubahnya menjadi meter lebih sekian centimeter. Caranya kita uraikan dulu yang 390 menjadi 300 cm ditambah 90 cm. Nah, 300 cm ini berapa meter sih? Nah, kita kerjakan. 300 cm sama dengan titik-titik meter. Bagaimana caranya? Yaitu dibagi 100. 300 dibagi 100, kita coret nolnya. Coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Maka 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Maka 300 cm itu sama dengan 3 meter. Kita pindahkan ke atas sini. 300 cm itu sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Maka 390 cm itu sama dengan 3 meter lebih 90 cm. Lalu di sini juga ada soal. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan adalah 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada 2 meter lebih 50, ada 200 cm lebih 5 cm, ada 2 meter lebih 5 cm begitu. Nah, kita akan menguraikannya 250 cm ini menjadi meter. Oke. Nah, kita uraikan dulu. 250 cm itu sama dengan 200 cm ditambah 50 cm. Nah, maka titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Kita kerjakan dulu yang 200 cm ini kita ubah menjadi ke meter.
200 cm tadi bagaimana cara mengubahnya ke meter? Yaitu dibagi berapa? Dibagi 100. Nah, di sini boleh kalian coret kedua nolnya. Coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Nah, tersisa 2 dibagi 1. Berapa 2 dibagi 1? Yaitu 2. Maka 200 cm itu berapa meter? Yaitu 2. Lalu kita pindahkan ke atas. Nah, di sini berarti 200 cm itu sama dengan 2 meter ditambah. Nah, di sini sudah dalam bentuk cm, makanya kita langsung tulis 50. Nah, maka 250 cm itu sama dengan 2 meter ditambah 50 cm. Jadi dari ketiga kayu ini mana jawaban yang tepat? Yaitu yang paling atas. Kita beri tanda centang. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran mulai dari pembelajaran pertama hingga pembelajaran ke-6, tema 3, subtema 1. Semoga dengan pembahasan video kali ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan buku paket. Lalu, sekian dari Ibu Jona, selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.